warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, ini kita lagi di apartemen sama Mbak Pipin. Mbak Pipin, gimana, sehat nggak? Sehat. Sehat. Jilbabnya kemana? Ditinggal ya? Di rumah sakit. Maaf ya guys, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Ini jilbab kita stoknya habis gitu, dan kita biasa kan stok untuk hijab. Nah karena kemarin saya lagi banyak keluar kota, saya nggak kontrol untuk baju-baju ODGJ, kan biasa kita beli semua ya guys, itu stoknya pada habis semua gitu guys. Makanya nanti kita perbaiki lah ya gitu. Maaf sekali lagi, bajunya agak terbuka, bajunya dia tinggal lah di rumah sakit kemarin itu gitu guys. Jadi kita cuman ada baju-baju dasar ya. Oke, lanjut. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Gimana udah keluar dari rumah sakit? Ya seneng gitu, pengen pulang ke rumah. Pengen pulang ke rumah terus? Emang kamu kenapa sih kadang suka nggak kontrol gitu? Kenapa? Suka dimarahin Sama Teteh Happy. kenapa dimarahinnya? Ya apa sih, kalau masalah keluarga gitu, keuangan kurang apa, kebanyakan utang kan. Teteh punya Bang Emok gitu, sering bilang besok Emok, kadang aku pusing, aku nggak kerja kan. Menurut Tata tuh kenapa bilang sama aku, jadi beban pikiran aku. Terus aku bilang gini, itu urusan mama, kenapa mama harus bilang sama aku nangis di situ, terus dimarahin. Terus ada tuh juga yang adu dombain aku nggak sengaja loh numpain air, tapi dia bilang berlebihan ke aku. Kalau masalah apa-apa sering bilang terus, bahkan dimarahin itu sampai 24 jam. Dari misalnya marah sekarang, ntar siang marah lagi, sore lanjut lagi gitu. Jadi aku merasa aku udah dewasa, kenapa aku harus dimarahin? Aku tahu mana yang benar mana yang salah gitu. Belum dewasa juga, belum punya KTP ya kan? Ya makanya Pipin sering keroyokan main sama teman-teman itu, cuman main di sekitaran daerah itu doang. Terus kamu kenapa mainnya sama anak kecil? Ya seneng aja, nggak, anak kecil kan nggak tahu apa-apa. Jadi mainnya sama anak kecil? Bukan akunya yang pengen main, tapi anak kecilnya bilang sama aku, Teteh mainnya sama kita gitu. Makan kalau main sama teman-teman juga, anak kecilnya ikut nunturin Pipin gitu. Kalau malam dirameinnya sama anak kecil gitu. Terus kenapa sama bapak? Kalau sama bapak sih pengennya tinggal sama bapak, tapi mama tirinya nggak mau. Kenapa? Nggak tahu kan. Pipin kalau abis beberes kan, kalau udah selesai kan biasa main gitu. Ini nggak boleh, harus di rumah terus. Emang mama meninggal udah lama? Udah dari Pipin kelas 2 SD. Kehilangan nggak sih sosok ibu? Kehilangan banget, bahkan kalau dimarahin ingetnya sama mama. Pengen punya ibu sama kayak teman-teman yang lain? Pengen, tapi ini mama tirinya kalau katanya kalau Pipin tekun lah ibadahnya kan. Pipin suka sholat ke belantang-belantang juga, tapi sekarang Pipin dia tahu Pipin mau diambil sama Bunda Nopi, dia kebaikin. Tapi kalau Pipin punya uang dia ngebaikin, kalau enggak ya udah biasa aja sikapnya gitu, dingin. Jadi Pipin ini kurang kasih sayang orang tua ya? Iya, bahkan waktu SD juga sempat dibully, dapat dari kelas 4 sampai kelas 6 gitu. Dia ngebully temen-temen sekampung juga. Tapi sekarang dia sadar kali, dia minta maaf, terus main bareng lagi gitu. Nah terus kalau yang masalah Pipin di benar itu? Iya, sama itu benar? Udah kejadian. Terus
Ya, Pipin pengennya masukin aja ke penjara. Soalnya dia bukan asli orang sini, nggak punya KTP. Ya udah apa sih, cuman dia lama tinggal di sini, jadi kata warga orang sini, tapi nggak ada kakak, nggak ada KTP, dia tinggal di sini. Dia ngikutin kakaknya gitu, kerja bengkel tuh. Emang ngelakuinnya di mana? Di rumah saudaranya, tapi sekarang dia tinggal di apa sih, kayak gini mah kayak bedeng gitu. Oke, yaudah nanti kalau Pipin pulang nanti kita mampir ke sana ya, kita temuin dia ya. Iya. Dia kerja malam pulangnya, tapi suka ada anaknya. Oh, dia punya anak? Udah, iya, anaknya 2 tinggal sama dia. Cuma itu ya, itu suka bilang, oh sih kamu itu pembantu gitu, bilang kan aku dulu tinggal sama dia gitu ya, mau nikah. Tapi itu Pipin nggak sadar kan, Pipin waktu apa sih nggak suka sama yang lebih tua, suka apa sih bilang ih jijik gua gitu. Terus Pipin sadar lagi sama teman-teman, Pipin biasanya lu nggak mau lu di deket-deketin orang tua kayak gituan, apalagi duda kan, lu mah sering bilang nggak mau gua nikah sama duda gitu, pengennya sama bujangan. Tapi itu Pipin kayak dipelet gitu, tiba-tiba suka. Sama siapa? Bahkan Pipin dulu dikasih air minum dari botolan, terus bacaannya air dari apa sih, katanya air apa sih, air jam-jam, masa air jam-jam dari Bogor gitu. Terus kamu ngelakuin kayak gitu sadar nggak? Enggak, lagi sakit-sakitan, lagi parah-parahnya, suka marah-marah gitu. Terus berontak nggak kamu? Enggak. Ya aku kan nggak sadar, terus aku ileran gitu. Ileran apa? Keluar iler gitu, kayak yang keracunan. Kenapa gitu? Nggak tahu. Karena obat? Iya kali, kan Pipin dulu mainnya bandel, suka ngerokok, terus dikasih obat kayak sama tuh. Oh pantes. Terus kamu tuh depresi bisa karena itu juga, karena obat-obat itu. Tapi makannya cuma 1 doang, udah nggak makan lagi. Itu udah dikasih tuh Pipin apa sih, dikasih abis minum, boleh minum yang manis-manis, dikasih teh manis, di situ langsung berontak gitu, marah-marah nggak jelas. Kata temen sih itu juga Pipin nggak sadar, nggak tahu apa-apa. Udah gitu? Orang lagi? Iya. Terus tuh sembuh tuh seminggu sama Tete Epi, sama bapak dikasih tahu berobat kebabelan gitu. Sembuh tuh dari babelan. Udah terus main-main sama bibi saudara kampung gitu, bibi Tati, terus sama WRT, sama kadang sama Waacu, Pak RT gitu. Mainnya sama anak-anak itu, kadang sama AA gitu, pemuda gitu. Main malam juga cuman ngegitar doang, nongkrong gitu, nggak ngapa-ngapain, main cuman kadang dijajanin, disuka nyeblak itu kan, suka banget nyeblak gitu. Nah yang kemarin Tete datang itu kan Teis ya yang bawa. Iya, itu jualan seblak. Iya, sering nyeblak di situ kan. Teis bilang, Pin nyeblak yuk gitu. Kenapa banyak yang suka seblak sih? Iya, seblak itu enak kan, pedes gitu, berkuah. Tapi kan kalau bakso kan suka gitu. Itu bahaya, banyak matchingnya. Iya kan, mintanya jangan banyak micin. Iya, banyak konsumsi seblak itu, bahan-bahannya itu bahaya. Apanya? Kan temanku operasi batu empedu karena keseringan makan seblak. Iya, Pipin nggak sering. Sih. Banyak batu-batu, kerikil-kerikil gitu di perutnya guys, dan itu disarankan sama dokter kita kalau bisa tidak boleh menyentuh seblak. Kalau nyobain doang biar tahu rasanya oke lah, tapi kalau konsumsi yang berlebihan setiap hari atau ada schedule nih, seminggu cuma 3 kali.
Iya, oke. Ya itu pilihan masing-masing ya. Tapi kalau aku sih, aku nggak makan yang aneh-aneh. Jadi kalau pokok ya makan nasi aja gitu. Terus abis itu gimana lagi? Ya sekarang udah lebih baik lah, enggak kebanyakan halusinasi, terus enggak marah-marah gitu, udah sembuh lah menurut aku. Udah sembuh, udah membaik. Ya. Oke, kedepannya maunya gimana? Ya kedepannya Mau tinggal sama siapa maksudku? pengen tinggal sama mama lagi. Terus? Udah, tapi mamanya mau nggak tahu, tapi kalau aku diem dia makan ngediemin gitu. Kalau Pipin nggak makan biasanya nanya udah makan belum, tapi enggak sekarang. Pengen sih tinggalnya sama bapak maunya, tapi bapaknya mau, tapi mama tirinya nggak mau. nanti coba aku bilangin ya sama bapaknya, mau nggak bapaknya ya. Nanti aku yang ngomong sama bapaknya ya. Nanti kalau Pipin udah pulang, Pipin harus sehat dulu baru pulang. Ya, di sini dulu, jangan kabur-kaburan, jangan ngamuk-ngamuk. Nggak sih, Pipin nggak ngamuk sih. Enggak. Ya, harus jadi anak pinter ya. Harus nurut dulu sama Tanopi, Mbak Ropiko. Kalau udah membaik, janji dipulangin, nggak mungkin nggak dipulangin. Ya, minum obat yang benar, dokter ngomong apa diturutin. Ya, saat ini nurut dulu untuk kebaikan Pipin. Ya kan tuh ada Mbak Devi juga. Ya, lagi pada berjuang buat sehat. Ya kan? Tadi malam keluar sama Mbak Devi kan? Tadi malam keluar sama Mbak Devi ya? Enggak. Oh, Pipin di mana? Sama Mbak Ira ya? Mbak Ira. Oh, oke. Terus? Udah gitu, apa lagi? Ya, Nanti Pipin maunya apa? pengen sekolah lagi. Ya, tapi sekarang pengennya sih pulang. Oh, belum boleh pulang lah, masa pulang duluan? Ngapain mau pulang? Pengen ketemu bapak. Nanti sayang, belum sayang. Ya, Bapak jarang main ke rumah. ya, pulangnya nanti ya. Kalau Pipin udah sehat, kan tadi Tenopi ngomong udah sehat, kondisi membaik, ya. Pipin udah nggak ngamuk-ngamuk lagi nanti. Kalau di kita sih enggak ya guys, tapi kadang tuh aku bingung. So far nih ya, ODGJ yang kita rawat nggak pernah ngamuk. Contoh nih, kemarin terakhir ada Irfan itu anak yang di bawah umur sekitar berapa tahun umurnya? 11 tahun, ya kecanduan gadget dikarenakan teman sekolahnya itu katanya sering malak. Terus udah gitu anak ini jadi mencari kesibukan di handphone karena dilepas sama ibunya megang handphone. Kecanduan lah gadget, ngamuk-ngamuk lah desa nih anak ya. Terus akhirnya kita rawat lah ke rumah sakit. Ternyata diagnosanya adalah skizofrenia. Anak umur 11 tahun loh guys, skizofrenia. Nah, terus habis itu kan kita rawat di sini di apartemenku loh. Dia main sama Naila, main sama adik. Mainlah tuh mereka bertiga berenang, main ke mall, makan es krim. Aku biarin ditemani sama pengasuh ya. Nggak ada ngamuk sama sekali, nggak ada tantrum sama sekali. Main juga nggak ada berantem ya. Malah Naila seneng, dia punya abang, punya kakak gitu, seneng banget dia ngobrol bertiga cekikikan di sini-sini gitu. Aku rasa oh ini udah sehat, aku pulangin lah ceritanya. Pas aku pulangin kumat lah dia. Gitu, terus sampai ibunya nelfon lagi nanya, Tenovi ini gimana ya, kok anak saya kumat lagi? Aku bingung ya, karena di kita kok baik-baik aja, tapi pada saat kita pulang kan seperti itu. Kayak Alif lah, ya nggak? Anak di bawah umur juga, aku contohin anak di bawah umur semua ya, karena kan dia masih anak di bawah umur. Contoh Alif anak di bawah umur 10 tahun ya, Alif ya, 10 tahun. Kita tanya kan, Alif mau pulang? Iya mau pulang. Terus janji ya nggak ngamuk lagi, janji. Aku lihat nih nggak ada ngamuk. Dia kan tidur di kantor karena ada cowok-cowok kan. Pak Dar cerita katanya dia cuma nonton TV, makan-makan, nggak ada tantrum sama sekali. Terus aku kasih edukasi,
Iya tante, mau minta maaf, janji nggak akan ngulangin lagi. Dipulangin, baru aku pulang di jalan, nggak berapa lama dia ngamuk lagi. Dia tinggal sama nenek kakeknya, dia skizofrenia, hasil diagnosanya dikarenakan ibu bapaknya meninggalkan dia, guys. Jadi please banget yang nonton tayangan ini tetap jaga kesehatan mental kalian, karena mental health itu sangat penting. Dan nomor satu, ketika kalian ngerasa nih ada sesuatu nih, aku sakit nih, atau ada perbedaan yang mungkin dirasa agak aneh ya, contohnya sulit tidur, kecemasan, adanya gelisah, langsung konsultasi guys. Jangan sampai nantinya kalian tambah parah baru berobat gitu. Seharusnya konsultasi dulu biar tidak ada pengobatan lebih lanjut, paham gak sih? Supaya nggak ngeblank dulu lah gitu. Kita harus cerita sama psikolog, psikiater, sama teman, sama saudara, mungkin menemukan solusi. Jangan sampai dipendem guys, karena ODGJ zaman sekarang tuh nggak kenal umur, dari anak kecil sampai lansia itu tuh bisa kena ya. Dan satu poin lagi, ODGJ itu tidak ada gen dan tidak menular ya, siapapun bisa kena, dan tidak boleh juga di underestimate sama orang lain, itu tidak baik. Jadi tetap kita harus menghargai orang-orang yang menjaga mentalnya, jangan pernah dianggap remeh. Dampingin, kasih support, karena support nomor satu adalah keluarga, kunci utama kesembuhan gitu guys ya. Ini aku sekedar cerita aja untuk kalian gitu, karena yang tadi aku cerita dari Pipin seperti itu, aku juga bukan dokter ya guys. Aku nggak tahu Pipin ini ke distract karena obat-obatan atau pengaruh dia depresi, kurang kasih sayang ya dari seorang bapak, atau seperti apa, aku nggak tahu. Tapi yang jelas ada faktor-faktor yang ngebuat dia menjadi depresi, dan akhirnya kemarin sempat ngamuk, bahkan dia nggak pakai baju. Betul ya, dia nggak pakai baju beberapa kali, dia lari-lari keluar-keluar. Kebayang nggak kalau ada orang jahat seperti apa? Karena zaman sekarang guys, kejahatan di mana-mana. Ini saya 4 tahun guys, dari 2020 sampai 2024 saya ini ngebantu orang. Kasus bukan semakin mengecil, tapi semakin banyak guys. Kita nggak cuma nanganin ODGJ aja, lansia sebatang kara. Awalnya emang iya ODGJ dulu, dari ODGJ improve lah, kita coba-coba lansia sebatang kara, karena kita ada kerjasama dengan yayasan. Terus abis itu nanganin lagi lah kasus pelecehan anak di bawah umur, nanganin lagi lah kasus yang lain-lainnya gitu. Karena alhamdulillah ya, kita ada bekerja sama dengan lembaga hukum gitu, kantor lembaga hukum di salah satu daerah Jakarta. Jadi kalau ada apa-apa kita minta backupan sama mereka gitu. Dan insya Allah ya guys, aku juga lagi kuliah hukum, dan saat ini aku semester 5 jalan 6 ya. Semoga aku bisa cepat selesai, terus aku mendapatkan gelar SH. Habis itu aku mau fokus nanti penggapaian untuk realisasi menjadi ini ya, pengacaranya gitu. Setelah itu mungkin nanti aku akan fokus, insya Allah ya guys, kalau nanti udah nikah dan punya anak, kan nggak mungkin jadi pengacara terus, mungkin aku mau jadi notaris. Tapi setidaknya aku planningku saat ini mempunyai kantor lembaga hukum sendiri. Doain aja, bismillah tercapai. Yayasan kita juga pengen kita besarin lagi supaya banyak yang akan kita tampung. Planning saya masih banyak, makanya sekarang saya fokus terhadap sosial yang ada kaitannya dengan sosial. Saya punya kantor lembaga hukum juga maunya ngasih bantuan ke orang-orang yang nggak mampu tanpa ada bayaran, tetap itu ngasih sosial. Oke guys, itu aja. Terima kasih banyak untuk kalian semua, dan aku juga mau mengupdate ini adalah media sosial Facebook yang saat ini aku punya guys. Nah itu dia, ada 3.
Pratiwi Novianti yang centang biru, dan satu lagi We Are PNY. Nah, ini semua punya kita ya guys, 3 ini. Dan untuk YouTube ada di Pratiwi Novianti, We Are PNY, dan Naila Syafara Putri guys. Itu aja. Aku pengen update kenapa suka banyak yang nepu-nepu guys, ngaku-ngaku PNY, ngaku-ngaku ini adalah bagian dari PNY, tidak ada ya. Jadi Facebook ini dan YouTube ini. Oke, itu aja. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kalian semua. Doain saya yakin ya nonton banyak, insya Allah ya. Doain kali aja ada salah satu doa yang dijawab oleh Allah, kita nggak pernah tahu. Semoga semua yang saya impikan bisa terrealisasi, dan saya pun berjanji dan konsisten dalam hidup saya akan mewakafkan hidup saya selamanya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much guys.